Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Akbar dari kelas IF18D. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang memori. Yang pertama adalah jenis-jenis memori. Yang pertama adalah memori internal. Pengertian dan fungsi memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data ataupun program. Fungsi dari memori utama itu sendiri adalah: 1. Menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Yang kedua adalah menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Kemudian macam-macam memori internal. Yang pertama adalah ROM, Read Only Memory. ROM adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun catu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Sampai sekarang dikenal beberapa jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer, antara lain: 1. Yaitu PROM, Programmable Read-Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, ROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi ROM tak bisa dihapus. Yang kedua adalah EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah program penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang ketiga adalah EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Kemudian Random Access Memory atau biasa disebut RAM. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan, dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umumnya diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB, dan seterusnya. RAM dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan 1 bit informasi dalam sebuah flip-flop. RAM statik biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan kapasitas memori RAM yang besar. RAM dinamik menyimpan 1 bit informasi data sebagai muatan. RAM dinamik menggunakan kapasitansi gerbang substrat sebuah transistor MOS sebagai sel memori elementer untuk menjaga agar data yang tersimpan RAM dinamik tetap utuh. Data tersebut harus disegarkan kembali dengan cara membaca dan menulis ulang data tersebut ke memori. RAM dinamik ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan RAM dengan kapasitas besar, misalnya dalam sebuah komputer pribadi. Kemudian jenis-jenis RAM. Yang pertama adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus terrefresh secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Yang kedua adalah SRAM, Static Random Access Memory. Pada SRAM tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi
asinkronus, dan sinkronus. Yang ketiga adalah EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory, jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Fast Pack Memory atau EPM RAM. Seperti EPM DRAM, EDORAM memiliki kecepatan maksimal 50 MHz. EDORAM juga harus membutuhkan L2CC untuk membuat semuanya berjalan dengan cepat. Namun jika user tidak memilikinya, maka EDORAM akan berjalan jauh lebih lambat. Kemudian EPM RAM, Fast Pack Mode DRAM. Model DRAM paling lama. Masalah yang sering muncul dari EPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yakni maksimum 50 MHz. Kemudian SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan tipe baru dari DRAM. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 MHz, sementara mode halaman DRAM dan EDORAM yang lebih lama akan berjalan di maksimal 50 MHz. Untuk mempercepat kinerja prosesor, maka RAM generasi baru seperti DDR dan RDRAM biasanya dapat mendukung performa yang lebih baik. Kemudian DDR, Double Data Rate SDRAM. DDR pada dasarnya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat daripada SDRAM. DDR akan beroperasi di 333 MHz dengan pengoperasian sebenarnya 166 MHz dikali 2, aka PC333 atau PC2700, atau 133 MHz dikali 2, PC266 atau PC2100. DDR-RAM juga kompatibel dengan SDRAM secara fisik, namun menggunakan bus paralel yang sama sehingga membuat implementasi lebih mudah dibandingkan RDRAM yang merupakan teknologi berbeda. RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz tetapi memiliki jalur data yang sempit 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3DFX seri PUDU 4. Kemudian selanjutnya adalah RDRAM, merupakan teknologi memori serial yang datang dengan 3 pilihan, yakni PC600, PC700, dan PC800. PC800 RDRAM didesain dengan double maksimum kecepatan transfer daripada PC100 SDRAM, namun memiliki latensi tinggi. RDRAM memiliki multi-channel seperti pada motherboard Pentium 4 yang dapat menawarkan fungsi memori paling bagus, terutama ketika dipasangkan dengan memori PC1066 RDRAM. Kemudian memori eksternal. Pengertian memori eksternal. Memori eksternal ada memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, dan kata lain memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Contohnya hard disk, flash disk, dan floppy disk. Pada dasarnya konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen atau membantu fungsi RAM, dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Contoh memori eksternal. Pertama, berdasarkan karakteristik bahan. Yang pertama adalah punched card atau kartu berlubang. Merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua adalah magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya floppy dan hard disk. Yang ketiga adalah optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya adalah CD dan DVD. Yang keempat adalah magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita seperti halnya pita kaset tape recorder. Kemudian berdasarkan jenis akses data. Yang pertama adalah DAS, Direct Access Storage Device, mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya magnetic, floppy disk, hard disk, removable hard disk, zip disk, flash disk,
optical disk, dan lain-lain. Yang kedua adalah sequential access storage device, mempunyai akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Kemudian cara kerja secara umum. Perangkat eksternal dihubungkan dengan komputer oleh suatu link dengan modul I/O. Link digunakan untuk pertukaran kontrol, status, dan data antara modul I/O dengan perangkat eksternal. Data berbentuk sekumpulan bit untuk dikirimkan ke modul I/O atau diterima dari modul I/O. Kontrol signal menentukan fungsi-fungsi yang akan dilakukan perangkat, seperti mengirimkan data ke modul I/O. Input ataupun read, menerima data dari modul I/O. Output ataupun write, report status dan atau membentuk fungsi kontrol tertentu ke perangkat. Signal status menandai status perangkat, misalnya ready atau not ready, untuk menunjukkan kesiapan perangkat untuk mengirimkan data. Kemudian koneksi. Perangkat eksternal dapat dipasang melalui saluran, port, atau colokan tertentu. Pada komputer PC, saluran ini biasanya adalah saluran serial, saluran paralel, saluran USB, dan saluran PCM-SIA. Dalam beberapa aplikasi, misalnya untuk menggabungkan dengan telepon seluler, dapat juga digunakan saluran inframerah atau IRD. Tujuan communication synchronization adalah agar data yang dikirimkan dapat ditafsirkan atau dimengerti oleh penerima dengan tepat dan benar. Fungsi sinkronisasi. Yang pertama adalah agar penerima mengetahui dengan tepat dan benar apakah sinyal yang diterima merupakan bit dari suatu data, atau disebut juga sinkronisasi bit. Yang kedua adalah agar penerima mengetahui dengan tepat bit data bit yang membentuk sebuah karakter, atau sinkronisasi karakter. Perangkat-perangkat komunikasi kemungkinan komputer untuk saling bertukar data dengan perangkat jarak jauh yang mungkin berupa perangkat human readable seperti terminal, perangkat mesin readable, atau bahkan komputer lainnya. Sekian presentasi dari saya, Reza Rizky Akbar. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.